Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dede Yuliarti. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan awal masyarakat di Kepulauan Indonesia. Karena sebelumnya kita belajar mengenai penelitian sejarah serta historiografi Indonesia. Dalam kehidupan awal, ya, terutama pembagian awal zaman sebelum prasejarah, ya, atau pembentukan kepulauan, kita dibagi menjadi 4 zaman, yakni ada zaman Arkaezoikum, terus ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, dan ada masa Praaksara. Nah, keempat ini kita akan belajar lebih mendalam di part-part selanjutnya. Ya, ikuti terus ya. Nah, pada masa sebelum kita mengenal masa-masa Arkeozoikum, Paleozoikum, sama masa Mesozoikum, ternyata ya yang perlu kita tahu bahwa bumi itu terbentuk ya akibat dentuman. Ini sesuai dengan teorinya Big Bang ya, yang mana Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal itu berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga ya. Dan titik tunggal ini mengembang dengan kecepatan yang tak terduga ya, yakni sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dan terus berkembang menjadi alam semesta yang kita kenal. Lambat laun ya, bumi ya juga mengalami sebuah perubahan ya, yang mana yang semulanya itu bola gas menjadi bola yang dingin ya gitu. Nah, akhirnya itu berlangsung pada zaman Arkeozoikum ya. Pada masa ini suhu bumi itu belum stabil ya. Itu berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, dan karena memang masih seperti bola panas sehingga belum ada yang namanya tanda-tanda kehidupan. Berbeda dengan zaman Paleozoikum. Paleozoikum itu berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Suhu bumi di sini sudah mulai stabil ya, dan juga curah hujannya itu cukup tinggi sehingga makhluk hidup besar satu tuh mulai tumbuh ya. Dan makhluk hidup pada masa Paleozoikum ya, itu antara lain adalah mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan lainnya, dan binatang-binatang yang tidak bertulang. Selanjutnya ada masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum kurang lebih 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi karena mungkin sudah mulai stabil ya, sehingga sudah bermunculan yang namanya hewan-hewan besar atau hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus yang seperti kalian. Makhluk hidup yang hidup pada masa Mesozoikum antara lain adalah Triceratops ya. Ada Stegosaurus, ada Velociraptor, ada Tyrannosaurus, dan pasti ini kalian sangat amat familiar ya, karena banyak sekali di kartun-kartun digambarkan. Ini adalah Brachiosaurus. Selain ada Brachiosaurus, ada juga Velociraptor, ada Tyrannosaurus, ada Brontosaurus, dan lainnya. Selanjutnya adalah T-Rex ya, atau Tyrannosaurus Rex. Ini adalah rantai tertinggi ya dalam kehidupan Mesozoikum, karena memang T-Rex ya kita kenal itu adalah hewan yang punya rantai tertinggi dalam tatanan makhluk hidup saat itu. Lalu pada zaman Mesozoikum juga ada zaman lagi yang namanya adalah zaman Pleistosen dan juga masa Holosen. Nah, masa Pleistosen yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, dan masa ini terbagi menjadi 2 masa, yakni adalah masa glasial dan masa interglasial. Dan pada masa Pleistosen, hewan-hewan yang hidup itu seperti mamut atau mamut ya, itu yang di film Ice Age. Nah, yang seperti pada gambar ini yang kalian lihat, ini ada gajah berambut ya, itu mamalia besar saat itu, mamalia besar, tapi sekarang sudah punah
ya. Terus pada masa Holosen dan termasuk pulau-pulau di Indonesia saat itu sudah mulai bermunculan dan makhluk-makhluk raksasa itu mengalami kepunahan ya, dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Lalu seperti kita tahu bahwa teori yang paling kontroversial itu adalah teorinya Darwin ya. Beliau tuh menyebutkan ya bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup bersel satu. Jadi manusia itu adalah hasil paling maju dari mekanisme dari evolusi. Adanya manusia modern ya yang kita kenal sebagai Homo sapiens, karena memang manusia purba ini jenis manusia yang istilahnya paling pintar ya, karena memang kapasitas otaknya itu mirip dengan manusia modern. Nah, terus seperti sekarang ya, berkembang dari jenis primata, anthropoida, kemudian hominida atau bangsa kera dan simpanse. Dan teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo, yaitu kelompok mamalia yang termasuk Promsimia ya, monyet dan kera. Itu menurutnya teori Darwin. Jadi secara garis besar itu menurutnya Darwin itu adalah manusia kera itu berevolusi gitu, lama kelamaan karena memang berevolusi itu menjadi manusia. Ini masih sangat amat kontroversial ya. Walaupun sangat amat kontroversial ya mengenai teorinya Darwin, tetapi para sejarawan itu menemukan beberapa kemiripan dengan fosil yang ditemukan oleh para arkeolog. Ya, jadi ada kemiripan antara teorinya Darwin dengan fosil yang ditemukan oleh para arkeolog. Dan dalam perkembangan bumi, ya ada faktor-faktor pembentukan bumi. Yakni ada 4 faktor. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen itu berarti berasal dari dalam bumi, ya. Seperti Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar, yaitu adalah lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Dan subduksi dari antar lempeng ini membentuk yang namanya pegunungan. Seperti lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan Bukit Barisan di wilayah Pulau Sumatera. Sedangkan deretan gunung api ya di sepanjang Pulau Jawa, Bali dan Lombok serta Palung Jawa dan Sunda. Ya. Terus lanjut ada yang namanya tenaga eksogen. Eksogen itu berarti ekso ini adalah luar ya. Tenaga eksogen berarti berasal dari luar bumi. Contohnya adalah angin, air, ya, organisme, sinar matahari, dan juga es. Selanjutnya ada perubahan iklim ya. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Dan pada kala Pleistosen atau masa Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia berhubungan dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua ya, itu dan sekitarnya itu terhubung dengan daratan Australia. Sehingga ya, kita mengalami perbedaan, terutama perbedaan dalam fauna ya, tipe-tipe faunanya. Kalau di bagian Jawa dan juga Sumatera itu adalah tipe Asiatis. Kalau di bagian tengah itu adalah tipe peralihan ya, di Nusa Tenggara terus dan juga Maluku dan juga Sulawesi ya. Selanjutnya kalau misalnya di bagian wilayah timur ya, yakni adalah wilayah bagian ya antara Papua dengan Australia, ini adalah tipe Australis. Setelah kita mempelajari masa-masa Mesozoikum, Paleozoikum, terus ada Archeokum ya dan lain sebagainya, kita akan langsung belajar mengenai asal usul nenek moyang kita. Ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Saya sudah sajikan mengenai peta persebaran manusia purba ya. Jadi Homo sapiens ya atau manusia purba yang memiliki kapasitas hampir 1000 cc mirip dengan manusia modern ya, diperkirakan muncul sekitar 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, tetapi bukan di wilayah Asia, tapi di wilayah Afrika ya. Dari Afrika Homo sapiens itu akhirnya berkelana ya hingga menyebar ke wilayah Eropa dan juga Asia, termasuknya adalah di wilayah Indonesia ya. Jadi melalui pulau
Sumatera, lalu lanjut ke wilayah Pulau Jawa ya, hingga menyebar ke wilayah benua Australia. Lalu terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara ya. Oke, lanjut mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yakni ada 3 teori yang muncul ya nenek moyang bangsa Indonesia. Yakni yang pertama adalah teori out of Africa, atau teori ini yang berasal dari Afrika. Teori ini memandang Homo sapiens itu berasal dari hanya satu tempat, yakni adalah Afrika, sekitar 100 sampai 70 tahun yang lalu ya. 100.000 sampai 70 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens itu sampai ke Indonesia ya, kemudian berlanjut ke benua Australia. Selanjutnya ada yang namanya teori out of Taiwan. Teori ini akibatnya karena memang ditemukan yang namanya itu padi ya. Jadi padi dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan ya. Penutur bahasa Austronesia itu menyebar sampai ke wilayah Nusantara. Lalu muncullah yang namanya kebudayaan bercocok tanam. Selanjutnya ada yang namanya teori dari Yunan ya, atau teori out of Yunan. Teori ini menyatakan bahwa manusia purba di Indonesia atau nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari Yunan, atau kalau sekarang itu bagian Cina Selatan ya. Teori ini tuh berdasarkan adanya kesamaan artefak ya yang ditemukan oleh para sejarawan dan bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja dan juga di negara-negara di sekitarnya seperti Thailand dan juga Malaysia. Ini adalah peta persebaran manusia purba yang berada di seluruh wilayah dunia ya. Dan ini ada bagian-bagiannya. Ada Homo sapiens, ini ada yang merah ya, ada garisnya ini. Jadi awal mulanya itu yang berasal dari Afrika, lalu migrasi ya melalui India ya, terus ke Cina, lalu berlanjut ke wilayah Asia Tenggara, ini adalah masuk ke wilayah Indonesia. Terus setelah itu migrasi lagi ke wilayah Australia ya. Juga ada Homo Nederlandsis. Kalau Homo Nederlandsis itu berasal dari Eropa ya. Nah, dan juga wilayah juga Homo erectus juga ikut bermigrasi ya. Tapi wilayahnya hanya sampai ke wilayah Asia Tenggara saja ya, tidak sampai ke wilayah Amerika. Berbeda dengan teori out of Yunan ya. Jadi kalau teori Yunan ya, manusia itu berasal atau diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong yang menyebar hingga sampai ke wilayah Nusantara. Dan ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia ya, yakni ada Negrito yang mendiami daerah Papua ya, dan juga pedalaman Riau ya, suku Siak dan Sakai. Ini kalau golongan Negrito itu ciri khasnya adalah kulitnya hitam legam, rambutnya putih, dan juga postur tubuhnya itu tinggi ya, tinggi besar. Terus ada Proto Melayu. Nah, kalau Proto Melayu ini yang mendiami suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Terus ada juga Deutero Melayu. Sedangkan kalau Deutero Melayu itu adalah suku Jawa, Melayu, Minang, dan juga Bugis ya. Kalau Deutero Melayu itu lebih badannya kecil ya, ciri khasnya ya. Badannya kecil, dia rambutnya hitam ya. Kalau kulitnya ada yang putih, ada yang sawo matang, tapi kebanyakan itu sawo matang. Lalu ini adalah peta wilayah Yunan ya. Kalau sekarang itu disebutnya adalah Tiongkok ya, yang diyakini sebagai asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia ya. Jadi letaknya itu dekat dengan negara Myanmar, Laos, dan juga Thailand ya, karena memang wilayahnya itu di sebelah selatan Cina